ngaji banyak acara pakai rokok lebih keren lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Utama sekali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan kesehatan kita dapat hadir di live Ikrar Sedunia ini. Kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di live Ikrar Sedunia ini kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, saat ini kita akan memulai acara kita di live Ikrar Sedunia di dalam acara Bagurau di Palanta Ikrar Sedunia yang insya Allah akan kita jadikan suatu program bulanan. Setiap bulan berbeda-beda materi dan tema yang akan kita bahas. Di sana yang telah hadir di sini, kita akan lanjutkan tema kita hari ini adalah acara beda buku dan Pitua Minang. Yang mana beda buku kita kali ini adalah buku karangan dari seorang anak nagari kelahiran Ambon, Bapak Ibu Rau-Rau, dibawa merantau oleh orang tua sehingga dilahirkanlah beliau di Tanah Maluku, Ambon. Jadi kalau kita perhatikan casing Ambon, softwarenya di dalam ternyata ada ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri, Rau-Rau. Jadi di mana orang itu mengenalkan Rau-Rau adalah dari orang tua bapak kita, udah kita Firdaus Rasad Bagindo Sampono. Nah, itu beda bukunya adalah buku yang ditulis oleh Uda Firdaus Rasad di kala itu dia mungkin pertama sekali di Nagari Rau-Rau diciptakan satu buku yang identik tentang Rau-Rau. Nah, itulah yang ditulis oleh Uda Firdaus Rasad sewaktu dia masih SMA, dia pulang kampung. Pengalaman dia tersebutlah yang menjadikan tulisan satu buku yang tebalnya lebih kurang 1,5 cm dapat dia tuliskan. Bapak-bapak, ibu yang hadir, buku itu adalah berjudul Indonesia adalah bagian dari Desaku Rau-Rau. Jadi orang udah bilang, kok Rau-Rau yang dikecek, bukan Rau-Rau bagian Indonesia. Nah, ternyata penulis kita ini adalah menuliskan Indonesia itu yang menjadi bagian dia di Rau-Rau. Karena orang Rau-Rau ada tuh di sana jauh di daerah Maluku, merantau jauh sekitar tahun 60-an, dibawa oleh orang tuanya merantau. Di sana lahir putra-putri dari negeri Rau-Rau tersebut. Nah, sekarang yang menjadi uniknya adalah Pak Firdaus Rasad itu dapat menuliskan suatu buku yang bertemakan kenagarian Rau-Rau. Nah, itu salah satu yang akan kita bahas hari ini dalam Bagurau di Palanta Ikrar Sedunia. Dari segi membedah buku tersebut, kita hadirkan juga dusana kita Yan Mawar atau Raja Dunia, atau yang lebih kerennya dipanggil Mak Hitam. Beliau adalah kawan seangkatan bagi Ambo sebagai moderator. Beliau memang banyak pemikiran dan ilmu-ilmu pengetahuan tentang adat istiadat di Nagari Rau, yaitu terutama petata petipi, pantun, lamo, dan juga ada suatu tradisi atau kesenian di Rau-Rau adalah batintin. Batintin itu banyak pitua-pitua adat, pantun-pantun yang disampaikan. Nah, ternyata beliau punya pemikiran tersendiri. Untuk itu kita pembukaan acara kita kinigo untuk kata ungkapan kita serahkan ke dusana kita Yan Mawar untuk memberikan kata pantunnya.
Ya, silakan dulu pantunnya Pak Yan Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara-saudaraku, baik yang di rantau maupun di kampung, yang bamuaro di rau-rau. Pantun tadi lah. Seiring balam jum marabah, balam lalu marabah mandi, seiring salam desamba, samba lalu salam kembali. Sarara sabondong tibu sandiang saja pemakan, dari yadi ke di bamulo, di baguro palanta itu persembahan. Sakapus sini paulang pinang, duduk atas lagi kali hidangkan. Elok. Iya, ada bateri. Arok padi batamu lasuang tasmu bari lah jadi nasi. Arok hati batu lasuang iklan sedunia kita mulai. Iya. Lah ya. Itulah pembukaan yang disampaikan oleh Ketua Minang. Ketua Minang kita Yan Mawar. Kita sesantai aja di sana. Kita perkenalkan selanjutnya adalah bagian pembahas. Pembahas itu adalah bagian membaik Pak Firdaus Rasad, orang gadang di rantau, pandai-pandai mengarang buku. Mari kita bahas nanti bukunya. Nanti ada yang tukang baik adalah, tapi tukang bahas lah ya nak. Bapak Nefli Munir. Ini dia. Udah Nefli Munir. Sebenarnya nggak cocok sih itu. Karena ada perubahan di sini. Oh ya, jadi Bapak bagian pro lah. Saya yang berpihak. Dan juga buku tersebut tidak ada soal apa tuh Pak. Udah Nefli. Permeto. Agalah tadi. Permata Intan. Nah, jadi itu nanti kita bahas dari sesi ya. Mungkin percetakan karena jo buku warnanya mungkin kurang lampu cek. Cuma yang pasti betul itu. Bahwa itu sebagai orang-orang asli. Nggak kawin. Ya pakai roro asli kan. Bukan maksudnya asli itu. Kurang. Kita kadang di roro. Bapak orang Roro. Lagi di roro. Orang Roro. Lahir di Roro. Kadang di Roro. Tidak memahami Roro sebaik mereka. Firdaus. Firdaus Rasad. Lahirnya apa tadi pantunnya? Judulnya? Hah? Apa tadi pantunnya? Yang tidak lahir di Roro. Tanang-tanang lawik melutu, kapal merape melutu. Tanang-tanang udah lagi di situ. Nan rau-rau yo cinta yo. Pola karangan buku yo. Ya, oke let's stay dulu. Ya. Selanjutnya kita dia ke tukang yang bagian pembahas udah Rismal Bakar Jomudo. Kenapa udah Rismal Bakar gitu ambil dalam membahas itu? Ternyata udah Firdaus Rasad itu waktu bergaul di Jakarta. Ternyata udah Rismal Bakar itu lah bergaul dari ketek juga ya nak. Dari Mudo lah, dari Mudo. Firdaus baru nyampe di Jakarta. Baru nyampe di Jakarta. Jadi dari sekolah. Jadi tahu juga walang da Firdaus anak Ambon gue enggak. Bahas warna anak Ambon gue di Jakarta dia. Seseorang. Saya sampai di Jakarta baru dia. Oh ya. Sama-sama dengan Digi dia. Dia pemain bola. Oh iya. Di kampung. Oh iya. Jadi itu. Nonton di Senayan. Saya pernah nonton ya. Iya. Main di Senayan dulu. Ke SCJ. Iya. Maksud Sambo dari saya. Baju hitam. Dia wajib hitam. Iya. Komentar dulu. Jadi itu dari nanti komentar dari Beko komentar dari gitu. Halo Leng, silakan duduk Kak, lagi on nih. Jadi itu perkenalan kita. Selanjutnya ada yang membahas lagi kita bawa adalah udah Asrizal Idrus Marasati. Udah Zal Asrizal Idrus itu panggilan topnya adalah Udah Zal Ambo. Udah Zal Ambo juga kalau Pak Firdaus Rasad pulang kampung dalam bertugas, di sini adalah perkenalan. Di mana perkenalan Dazal Jo Firdaus Rasad dulu? Ya pertama kenal mungkin di Jakarta kan. Cuman Pak Firdaus ajak pulang ke Pangkuang, kayak dinas. Iya. Nah, itu mungkin dalam pikirannya apa yang bisa dibawa sudah lama mungkin kok. Jadi tiap pulang ditelepon, "Kok, kamu lah nyampe di Padang?" Iya. Siap nunggu. Nah, itu ya. Nunggu di bodi atau Gitu di ya. Malang.
Moderator sendiri. Jadi itu di sana. Kalau moderator sendiri itu orang udah kenal seluruhnya. Jadi Maksudnya perkenalan dengan Firdaus di mana dulu? Apaan sejauh mana? oh enggak do, kenal di Candi aja. Soalnya di Candi go yang pulang buruk seringnya orang ke Candi adalah Pak Firdaus Rasad. Jadi gitu aja. Oh aduh orang kari ada masalahnya. Firdaus Rasad orang Ambon. Gitu aja. Ternyata di sana Wak. Jadi itu balik di sana yang ala hadir silakan dibikin di komentarnya itu hadir dari mana, tolong dibuat ada di sini nanti kita akan berikan hadiah macam-macam hadiah nanti. Di sana kembali kita ke dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sana atau kawan dari Pak Firdaus Rasad yang berapa hari itu gencar masuk ke dalam grup Ikrar Sedunia. Jadi kita Ikrar Sedunia itu kita milik Rau-Rau, tapi kita terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Di mana orang kata tahu Rau-Rau itu kalau orang lain tidak dapat menyaksikan, mencari gerak-gerik Rau-Rau itu sendiri yang ada kita gambarkan dalam liputan di Ikrar Sedunia. Banyak yang hadir kini, kami ucapkan terima kasih atas hadir. Dan juga itu ada Ustaz kita Abdul Aziz, pendiri pesantren, terima kasih hadir seluruhnya. Dan juga kepada dosana, kita akan lanjutkan acara beda buku Bapak Firdaus Rasad Iko atau Uda Firdaus Rasad Bagindo Sampono. Buliah kita akan tanya-tanya nanti beliau kok Ba asal muasal dulu kenal Jorau-Rau itu Ba Pak Firdaus Rasad untuk mengenalnya dulu. Silakan Pak Firdaus Rasad untuk itu Uda Firdaus Bagindo Sampono. Oh jangkui, oh iya Anda Ba ada. Silakan. Terima kasih. Bercampur-campur ya bahasa ya. Boleh. Indonesia, bahasa Minang, bahasa Ambon. Ya boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak hasil bintang aja. Ya. Menonton Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dapat melaksanakan acara Baguro di Palanta, produk Ikrar Sedunia. Alhamdulillah ini tadi seperti telah disampaikan oleh Bapak Erimen Amir Jointan bahwa pemirsa kita ini ada salah satu Dr. Irwan Maninbaza dari UIN Batu Sangkar, kemudian ada Profesor Yosapra dari Universitas Andalas, dan ada beberapa teman yang dari Ambon, dari Palu yang sudah kita masukkan ke dalam Ikrar Sedunia. Jadi awal muasal Rau-Rau ini, awal ini orang kalau di bahasa Harry Potter itu darah biru asli Rau-Rau. Jadi ada darah campuran, separuh Rau-Rau, separuh Jawa tuh. Tapi saya asli. Uma saya asli suku Petapang, ayah saya asli suku Caniago, dua-dualah Jawa. Tapi dalam tulisan buku ini karena ada dua cara merantau. Pertama merantau Cina dan kemudian merantau ini. Jadi ayah Uma itu merantaunya merantau Cina. Akhirnya meninggal wafat di Ambon. Jadi di dalam kultur orang Minang, walaupun dia berada di rantau, tetapi adat istiadat tak pakai selalu. Uma selalu bercerita tentang bagaimana adat istiadat, Ba'a melakukan tata krama, Ba'a cara-cara orang Rau-Rau, dan selalu diceritakan bahwa kamu itu adalah orang Rau-Rau, negeri Kerame yang ada di Pulau Andalas. Dia berada di Kabupaten Tanah Datar, di Kecamatan Sungai Tarap, di lingkungan Sumatera Barat. Rau-Rau masuk dalam Luhan Nantigo, kemudian ada Luhan Nantuo, dan bagaimana adat utamanya dari sana. Jadi banyak cerita-cerita dari Uma yang menggambarkan tentang Rau-Rau, bagaimana mau bercerita tentang rumah gadang, sawah ladang, banjuran mandi, sungai dan lain-lain.
Jadi adat-adat yang kami lakukan di dalam rumah adalah adat Minang, tapi setelah keluar rumah kita pakai adat istilah Ambon. Bahasa pun kalau umat ke anak-anaknya, umat selalu memakai bahasa Minang. Kalau kita pakai bahasa Ambon, jadi umat itu bisa mengerti bahasa Ambon dan saya mengerti bahasa Minang. Tapi jadi kombinasinya itu. Kembali ke buku ini, setelah SMA saya merantau sekolah di Jawa dan tepatnya tahun 79 masih SMA, saya pulang kampung. Saya pulang kampung dengan bis ANS pada waktu itu, yang lamanya 4 hari 4 malam. Dari situ bagaimana jalan masih buruk dan sampailah saya di Bukit Tinggi. Kemudian ada Uni di sana, kita muncul ke Raurau. Jadi gambaran Raurau itu luar biasa, seperti tertulis dalam buku ini. Turunlah awak setelah lewat gunung-gunung, setelah lewat dari Bukit Tinggi ke Banda Gadang, turunlah saya di Durian Besiku. Nah, kemudian Itu tahun berapa, Pak? tahun 79. Tahun 79 umur? SMA umur sekitar 16 atau 17. Iya. Nah, waktu itu seyogianya saya ini orang Patapang dan pulang ke Kota Kaci, tapi rumah tidak ada penghuni lagi. Maka di situ ada satu amai, namanya Amai Omah, namanya Datuk Siti Rahman. Dia tinggal di Manailing Tengah. Nah, disitulah. Tepat pada waktu itu hari Selasa. Jadi selanjutnya sebenarnya buku ini hanya tahun 1979. Jadi sebenarnya catatan di buku ini adalah catatan perjalanan pada tahun 79 itu. Di mana setelah dengan Datuk Ama itu menceritakan adat istiadat bagaimana tinggal di Magadang, di mana itu pancuran mandi kamu sebenarnya, di mana padang pekuburan, di mana sungai, dan saya keliling ke Raurau. Alhamdulillah pada saat itu awal masih ketemu dengan almarhum Mendiangku Mukhtar Jalal, salah satu wali negeri Raurau yang terkenal. Nah, disitulah Mendiangku itu Bapak Mukhtar Jalal itu banyak bercerita tentang Raurau, dan dia memberikan dua buku puisian pada waktu itu. Salah satunya Raurau Katikiran di Situ. Itu kalau tidak salah ditulis oleh Ajuni Hamidi. Jadi besoknya kita adalah hari Sabtu, saya sempat kembali ketemu dengan ayah gadang saya, Datuk Sinaronan Panda dari pasukan Burkinafaso. Itu ayah gadang dan banyak dia bercerita. Begitupun saya ketemu dengan program Datuk termasuk Datuk Baru. Jadi gambaran dari buku ini setelah semua saya tulis tentang bagaimana rindu, tentang Raurau negeri Bakwai, tentang bagaimana surau, bagaimana Bilapau. Nah, kalau itu Bilapau Sua kalau nggak salah. Saya duduk di pojok melihat orang Raurau itu bentuknya berbeda-beda. Ada model Arab, ada model Jepang, ada model Cina. Nah, ini dari cerita ini Mama dan sesepuh sana bahwa Raurau adalah negeri raja-raja yang tidak mau takut pada beliau, maka larinya ke Raurau. Makanya bentuknya macam-macam. Jadi gambaran perjalanan dari buku ini tulislah macam orang Raurau, bagaimana bentuk surau. Di situ saya ada istiadat, apa pemburu, kata-kata pemburu dan segala macam. Alhamdulillah buku ini diramu dan ada termasuk karena buku ini diterbitkan oleh BP Candi, penerbitnya adalah orang Candi dan Candi adalah negeri Muda salah satu. Jadi dari cover buku ini masih buku lama. Buku ini ditulis dan terbit pada tahun 2002, dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu buku ini sudah ada dan memang sudah beberapa kali diindonesia jadi masih lama. Buku ini tipis, tapi alhamdulillah ini sangat berguna. Insya Allah bagi orang-orang seperti saya, anak asli Raurau yang lahir dan besar di Rantau. Kenapa Indonesia bagian dari desa Raurau? Karena saya pernah keliling Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, beberapa negara tetangga, ketemu orang Raurau di sana. Jadi artinya Indonesia itu bagian dari Raurau karena Raurau berada dari seluruh Indonesia maupun lebih dari Indonesia. Ini pun
terinspirasi dengan beberapa tulisan yang pernah saya baca. Yang kedua, gaya penulisan buku ini adalah gaya prosa lirik. Prosa lirik itu gaya berpantun tapi dia bertutur. Nah, sebagai adat kita ini banyak konsep bertutur. Konsep bertutur. Jadi di sini juga gaya penulisannya prosa lirik terilhami oleh satu karya tulis Linus Sukardi. Kalau ada kenal itu adalah satu kawan dari Jogja yang bukunya bernama Pengakuan Varia Besar. Dia mirip tapi kemudian buku ini adalah buku sangat-sangat sederhana dan jauh daripada sempurna. Oleh karena itu, aku sampaikan mohon maaf apabila ada beberapa hal yang tidak pas dalam tulisan ini atau mungkin ada yang kurang berkenan karena narasumber yang saya dapat sangat terbatas dan referensi pun tidak ada. Ya. Boleh catatan bahwa buku ini terbit, belum pernah ada buku yang terbit masalah raw-raw. Jadi saya memberikan menulis buku masalah ini. Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya untuk anak muda yang lain dirantau karena secara gamblang dan tidak terlalu detail kita sudah ada beberapa tekanan cerita masalah ini yang di sini baik dari segi adat istiadat bagi ada bagaimana Ya, jadi itu Bapak nanti ini terlalu panjang Bapak. terlalu panjang. Ya, jadi kita lanjutkan dulu. Oke. Jadi kita bicarakan selanjutnya kita kembali ini pemirsa yang bertanya ini Pak Firdaus Rasad ini lahir di Ambon 22 Agustus 1962. Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ayah Muhammad Rasad Jamil, suku Caniago, dan ibu Haja Fatimah Ahmad dari suku Petapang, Nagari, Roro, Kota Katiak, Kecamatan Sumatera, Kabupaten Tanah Datar. Jadi di situ dari itu pemilik sawah lah banyak yang hadir, banyak bertanya dulu. Bertanya itu mantap-mantap juga. Kalau kita profil Pak pembahas ditampilkan atau diperkenalkan Pak Di, yaitu nanti itu mungkin Rizal dapat hadiah pertama nanti satu buku untuk bisa membaca profilnya. Dan juga Pak Fir udah Firdaus Rasad Bagindo Sampono. Buku adalah buku yang pertama lahirnya sebelum buku-buku yang tentang Roro belum ada sama sekali. Memang padahal buku Roro ada beberapa buah diterbitkan oleh para tokoh, tapi itu buku pertama dari perjalanan seorang anak kelahiran rantau, tapi bisa menuliskan suatu buku itu. Adio, Tajulnya, lagi pantas ketik dulu untuk pemanasan dulu. Kadang-kadang banyak yang kurang fikir orang kan. Lima palito kajera, mengutara ilawuri dan aku. Lima rau ke Batua. Itu banyak baca rebarai ke Sadoyo. Ya, baca rebarai Pak Agwa. Dia merantau kan tak? Nah, jadi merantau. Itulah yang baca rebarai itu merantau. Baru ke Batua. Jadi udah Firdaus Rasad begitu udah pergi pulang ke Rau dulu, perkenalan ke Rau itu adalah tanah kelahiran dari orang tua sendiri. Apa kesenangan Pak Firdaus Rasad kan bandingkan antara Ambon dan Rau itu ada perbedaan itu. Apakah orang Rau merantau itu apakah Rau tinggalan mana? Saat itu dengan merantau coba perbedaan saat di zaman itu tuh Pak Firdaus sudah ya. Jadi mungkin pertanyaannya perbedaan antara kamu Ya. dan Rau. Ya. Jadi ayah sama Umar masuk pondok tahun 58. Jadi tahun 56 itu sudah keluar dari Rau. Ada banyak masalah sampai merantau juga yang dilakukan kaya sama itu. Karena pada waktu itu Sumatera Barat itu terjadi PLRI. Itu ada perbuatan. Iya. Nah, salah satu ayah saya Haji Rasul juga meninggal. Jadi beberapa hal. Yang kedua, ayah itu merantau pertama dia lahir di Payakumbuh. Jadi kemudian ibu itu masih di kota itu. Iya. Jadi ayah saya lahir di ibu. Jadi merantau lah mulai ke Pasir Pangarayan, ke
ke Medan, masuk ke Tawaran, masuk ke Pontianak, ke Makassar, dan lainnya. Jadi Ambon itu bagi orang tua saya sangat saudara dia. Tapi saya lahir di Ambon pada tahun 60-an. Jadi itulah Ambon merupakan tanah saudara. Pokoknya saya saudara. Perbedaannya lain, Ambon itu satu kota kecil, itu Walau satu desa. Jadi saat itu Roro memang terbelakang dari Ambon. Ambon itu bukan provinsi. Iya. Sangat jauh. Ya kan waktu Padang itu udah kelihatan itu gimana kondisi Minang itu ya. Jadi kalau dibilang karena suasana pada tahun 79 itu dari Jakarta Nebis ke Bukit Tinggi itu apa yang kenal? Oh gitu ya. Pada waktu itu ada kesan lain, kesan natural, kesan bahwa kembali ke desa, kesan bahwa di sini ada di sini ada negara yang berbeda, di sini ada nama, ada kemenangan, ada ini. Jadi beda kesannya. Tapi romantisme karena saya itu romantisme Ambon lebih kuat. Tetapi secara perasaan itu kehidupan orang dan belakang. Jadi itu kita beralih kepada Uda Azrizal Idrus akan memberikan satu tanggapan layak. Pertanyaan. Ya. Mungkin menurut saya perjalanan saya dan tentu kita sekali bertanya. Iya. Kalau kita pengen merantau, secara pribadi lah kita ada yang kita tuju. Iya. Kawan kah, usana kah, yang ada di perantauan itu sendiri. Iya. Yang masih informasi segala macam kawan. Nah, kalau di ayah atau rumah Bapak Firdaus, siapa kira-kira yang dituju di Ambon itu kok bisa ke Ambon dia perlu merantau? Begitu. Oh. Menurut riwayat ayah saya itu berusaha banyak laki-laki. Jadi mereka terpencar-pencar, ada yang di bahkan Siapi-api, itu Haji Basan orang kakak kandung saya ada di kampung. Ayah ini merantau sebenarnya di daerah Sumatera Utara, Pasir Pengaraya. Dan memang mungkin ada beberapa orang-orang, tetapi sampai ke Ambon itu tidak ada yang dituju karena mendengar informasi aja bahwa di sana penghidupan bagus. Datang di sana ada ceke. Jadi dari Pasir Pengaraya, Medan, kemudian masuk Pontianak. Dengarlah di sana di timur itu di Makassar, rupanya di Ambon itu walaupun dia agak jauh tinggi, tapi kehidupan bagus di sana. Di sana itu banyak cekenya dan cekenya itu bagus sekali. Ada rempah-rempah. Nah, itulah kira-kira Berarti ada teman yang ngasih tahu ayah gitu. ya mereka kan beragam belum kan informasi itu, tapi kalau sampai cerita dia sampai ke Ambon, tapi garis besarnya karena mencari pendudukan yang lebih layak aja. Yaitu Sultan Maitam. Gila pembuka seketik tuh orang merantau kini gua, pantuno kini gua. Ya kalau garis besarnya maka tiga orang tua dada uskope merantau, tapi pasal dari kampung kan cie. Ya. Karena tahu madang dahulu bahwa bunga balun merantau dah bujang dahulu di rumah bunga balun. Makanya sampai kalau aku. Ya. Jadi itu dah pulang itu. Sebab orang awak dulu kan istilah berkecek dengan aku kan mereka kan. Dan merantau itu orangnya orang yang susah-susah ya, termasuk awak-awak kan juga yang susah. Nah, Ya. mungkin ada yang punya macam menanam di hati dia dari dulu. Bagainya, panjang jambatan sebatang titi tonggak 22 puluh salapan buatan Tino dan dulunya. Sajak ketek mencari piti dapat sekiro kan dimakan badan bertambah tu kan itu. Ya. Disambung sekecil lagi kalau dari kampung kan. Sambung sekali. Si rasik rumah
paling panjang dulu mengaji suruh Papua. Daripada bansek di kundang-kundang elok rantau daripada Jawa. Maka tipu di Maluku. Ya, Ya, doa. si Rasid itu Pak Rasid itu. Ya Rasid kayak gitu mungkin dia. Jangan-jangan pantun itu kalau waktu Batintin dulu saat itu mungkin Kalau sedang terjadi mungkin ya. kalau menyangkut batin itu udang dan sabut itu ada makna. Iya itu saat itu tuh mungkin almarhum ayah udah Firdausyo kan sedang menjadinya pemerantau Jawa. Makna bisa jadi. Lanjut Mitam. Lanjutlah ketua setelah Ya banyak. Ya dah bahas kita ya. Dulu dia lagi. Ya. Tiba apa tiba di diri dia mana kalau hidup aku dia kan. Ya. Bariuk datuk dan sikit cie tambang pisau 2-3. Dari kayu biju cie pulau dia dadang jauh-jauh. Itu mah kau ya ini jangan sampai je Maluku barang dah. Gitu ya. Nah, kini lanjut ke penerbit dari buku Pak Firdaus Rasid itu adalah Udan Nefli. Oh gagas tuh Udan Nefli. Udan Nefli Permata Intan. Nah, jadi memang dari adu buang tarik balik udah je Pak Firdaus Rasid. Tolong. Enggak ya. Jadi kondisi seperti itu, itulah bahwa tidak ada seorang beliau pun yang tidak berkali-kali dia Iya. sangkut paut. Iya. Jadi tanggapan untuk buku itu bahwa saya tertanggapi untuk itu bahwa ada anak nagari rawa-rawa yang punya pemikiran untuk menuangkan pikirannya dalam tulisan. Karena yang pasti kita tahu selama budaya Minang atau budaya rawa-rawa adalah budaya bertutur. Dengan adanya literasi itu, kalau tidak ada dokumentasi yang bisa kita simpan. Nah, kebetulan beliau sangat bersemangat untuk hal seperti itu. Tentu harus kita dorong bahwa semangat tersebut Ini termasuk yang mendorong membuat buku ini terjadi. Iya. Ya udah termasuk berapa foto di dalam itu. ya termasuklah yang menyukseskan terbitnya buku Iko ya. Jadi Daris ada nak di sampai stek Pak Firdaus Rasid aku buku lo baca le nak. Baca itu salah penulis tadi. Enggak. Orang-orang ini Apa dari Kocok Pelangking apa? Kok di karena ucap pelanggan ya. Nanti kita sambung Pak Daris. Jadi kita kembali balik. Iko ada seorang tokoh gitu. Udah Sultan Adil, udah aku seorang penulis juga. Itu sebenarnya arahnya akan babakku di Kota Kacir acara Nobatirai. Udah Sultan Adil nanti kita akan undang udah masuk ke dalam grup live gitu. Cuma udah aku bertanya gitu, menarik bukunya sana. Pertanyaan nomor 1, apakah di buku ini juga ada menceritakan sejarah PRRI dan Padri di Nagari Rorau? Kedua, kapan kira-kira Nagari Rorau ini didirikan? 3, suku apa yang pertama kali mendirikan Nagari Rorau ini? Terima kasih. Mungkin itu udah pertanyaan kita simpan dulu itu. Belum bisa dijawab dulu sekarang. Ada di buku ini ada cerita itu? Tidak ada. Silakan jawab dulu Pak Ber. Buku ini adalah bagian dari catatan perjalanan Ambo, bukan masalah sejarah. Tetapi Rau-Rau didirikan itu sebenarnya tidak ada di situ, tapi Islam masuk ke Rau-Rau itu pada abad ke-14. Ya. Nah, di situ ada tulis, di situ ada namanya Datuk Sembayang, Datuk Subaran, yang bagaimana ulama Rau-Rau pada waktu itu kuat. Kemudian Rau-Rau itu sebenarnya banyak versi. Kenapa nama Rau-Rau? Itu ada namanya Birawat, ada namanya Anjing Merau, Kucing Merau-Rau, atau itu Tanah Rawa-Rawa. Sampai sekarang pun kita belum dapat sejarah Rau-Rau berdiri kapan. Tetapi menurut Tambo, Rau-Rau itu berdiri sendiri, tidak terikat dengan Pagariong. Karena Rau-Rau ini ya seperti yang sudah digambarkan, orangnya macam-macam, ada bantu Cina, ada bantu Jepang, ada bantu Arab. Kayak Mayit kami ini kan bantunya kayak orang India. Kalau saya kan kayak orang Yaman. Kalau Ajerenya ini kan kayak orang Thailand. Arab saya. Enggak, jauh ya. Jadi inilah hamba yang lain. Jadi orang-orang itu tidak berbentuk khas. Misalnya mata sipit semangga. Ada yang mancung,
Ada yang ini. Jadi tidak cerita masalah sejarah berdiri Rau-Rau, cuma catatan perjalanan yang bagaimana saya dapat, referensinya sangat terbatas pada waktu itu, dan bagaimana bercerita masalah sejarah, cuma catatan perjalanan aja. Begitu. Ya, begitu ya. Untuk Uda Sultan Adil, nanti kirimkan alamat Uda, kita akan kirimkan buku ke Tante Uda. Ini di Bogor. Ya, jadi sebetulnya Uda dari satu cerita yang lain akan nampak bisa pembahasan lain. Nah, bakawan kita di grup penulis Rau-Rau. Iya, begitu ya. Oh, ada dalam grup ya. Ada yang grup penulis. Ya, terima kasih Uda Sultan Adil. Ya. Nah, itu nanti kita tindak lanjuti pertanyaan Uda. Kini di sana balik itu ke cerita tentang buku Indonesia bagian dari Desa Rau-Rau. Jadi buku gue di sana banyak isinya. Daftar isinya adalah dari penerbit. Siko juga buku Skaprosirinya ada diberikan oleh Dr. Gigi Haji Irman Saleh saat itu sebagai Ketua Umum Ikrar Jabodetabek periode 2000 sampai 2003. Nah, itu. Jadi harapan penulis buku ini dapat menjadi informasi dan masukan serta menggugah hati anak nagari dan akhirnya mempunyai rasa bangga sebagai putra Minang umumnya dan orang Rau-Rau khususnya. Semoga alun takile latakalam bulan lah sangkoh 30. Bulan talie lah dimakan lah tando tampe bake tumbuh. Takile ikan dalam air, ikan takile jalo tibo. Tantu jantan batinonyo. Nah, kayak gitu tuh petua isi yang ada dalam buku ko yang salah satu kita kutip. Jadi sekali lagi udah Firdaus Rasad. Jadi buku yang menjadi buku gue supaya menarik orang untuk membacanya harus membaca ikuan daknya itu. Yo, buku ini sebenarnya yang paling menarik harus dibaca bukan oleh orang Rau-Rau yang lahir di Rau-Rau atau yang besar di Rau-Rau, tapi buku itu harus dibaca oleh anak Rau-Rau yang sudah lahir di rantau yang jadi gini Pak. Buku ini bagusnya dibaca oleh anak orang Rau-Rau yang ada di perantauan. Ya. Apalagi orang Rau-Rau yang lahir dan kadang di kampung sendiri. Wajib dikiranya baca. Ya. Karena buku ini alhamdulillah dia sangat tidak detail, tapi secara garis besar sudah mencerminkan Rau-Rau keseluruhan. Di situ ada Surau Baru, ada Surat Tapin disebutkan, ada Sungai Luang disebutkan, ada Durian Basiku, ada gunung-gunung, lengkaplah situ. Ada Sungai Iri, ada Gunung Merapi. Jadi ada suku-suku, suku apa, Ampenan itu. Jadi lengkap. Jadi adalah di situ informasi-informasi dan mungkin mohon maaf seperti ada beberapa orang Rau-Rau lahir Rau-Rau tidak ngerti ya di mana Rau-Rau, bagaimana cara bertangga penghulu, bagaimana ini ada istiadatnya, ada nanampe, ada dan teradat, ada dan diadatkan, ada istiadat. Jadi di buku ini informasi itu ada walaupun tidak terlalu detail dan boleh kita berdiskusi tentang buku ini. Nah ya, nah itu tentang buku itu kita baca seketek non jauh di sana di timur Indonesia di negeri 1000 pulau. Ada seorang anak bertanya pada bundanya tentang kampung halamannya, tanah tumpah darah asal usul nenek moyangnya. Dari cerita dan ucapan Mande yang terlahir di Tanah Minang, kampung mereka ada di seberang di bumi Andalas, Pulau Perco. Pulau Perca. Nagari Rau-Rau tanah keramat letak di kaki Gunung Merapi di Kecamatan Sungai Tarap dalam Kabupaten Tanah Datar dekat bekas pusat kerajaan besar Minangkabau, Pagaruyung, Sumatera Barat. Rau-Rau negeri Rang Minangkabau, pemuda negerinya suku merantau. Cinta kepada kampung selalu meresap di dalam dada. Di seluruh penjuru Nusantara mereka ada, sampai juga ke mancanegara. Tak ada lagi kata yang tepat. Indonesia bagian dari desaku Rau-Rau. Maitam, lanjut saya Maitam.
Lagi pantun nan sadia itu seketik gini. Lagi senang mulai. Baik itulah kalau Lagi serang mulai mitam. baik itulah cintanya pemuda-pemuda dan rantau kau karo-rau. Pak bida-bida orang tua kau ya, ambil sumpi sediakan pisau, awal muda sediakan jua. Walaupun 7 bukit 9 pulau kita merantau dan rau-rau lai tak cinta jua. Mantap ya. Ba pendapat udah Nepli beli ya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dari bahasa kira. Mantap. Ikut dia sudah makan kepelinkan. Anda aja makan awak tadi. Tapi dah bah. Di sana udah Aris memberi semangat acara kita hadir mau ikut di dalam acara itu. Kita udah sangat berterima kasih banyak. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di Daris nanti Jumudo ya lah. Itu untuk terakhir lah nanti pertanyaan itu. Jadi selanjutnya udah Zal, Agis ketik lain tentang udah Firdaus Rasa Eko, itu yang menariknya kan itu. Putra Ambon, putra Rorau, kelahiran Ambon, tapi bercerita tentang Rorau. Iko patut kita pertanyakan ke diri kita sendiri. Inyo di rantau bisa menceritakan tentang Rorau. Sementara itu lahir kadang di kampung halaman. Apa kira-kira harus kita beri tanggapan sekitar banyak? Terima kasih Pak Diri. Ya sebetulnya kita merasa bangga Bapak Haji Firdaus yang nyatu-nyatu putra Rorau yang lahir di Ranturang, ya, yang kadang di situ, lahir di situ. Nah, sementara kita sebagai anak Rorau yang lahir di Rorau, gadang di Rorau, babini di Rorau, baranak di Rorau. Ya. Nah, kamu dalam keadaan merasa malu diri lah. Rasanya memang secara pribadi mau malu. Memang kamu selalu dari Pak Firdaus gitu. Terima kasih. Selalu Pak. Jadi kamu ingin buku kok lebih sempurna lagi ke depannya. Ya. Lebih sempurna lagi ya Pak Firdaus. Nah, Jadi Pak Firdaus nanti akan dibimbing bagi orang-orang yang tahu. Direvisi lagi ya. Mungkin itu kan Pak Firdaus. Tapi masukan dari Itu masukan dari udah Zal sangat bagus lah untuk kedepannya mungkin banyak dari orang awak di kampung lah utama sekali mulai aja lah menulis apakah perjalanan ke balai, apakah perjalanan ke sawah, apakah perjalanan ke ladang, apapun atau kegiatan-kegiatan di kampung dituliskan. Kondisi Rorau saat kini itu perlu kita tuliskan untuk masa yang akan datang. Nah, jadi di sana ala banyak yang hadir di sana kita yang dalam bergabung. Nanti ada sesi kita akan bergabung. Jo udah akan pantun nanti itu Maitam Jo udah Sultan Kroya dan juga dari Uda Marpau nanti di kampung mungkin ada akan berkomunikasi juga gitu nanti. Ya lanjut silakan Dazal. Sakitnya Pak Jaya, mungkin nanti bukan orang kita atau anak nagari Rorau tidak mau atau tidak bisa untuk menulis seperti Bapak Firdaus. Tapi beliau mungkin ada nggak tahu dari mana mulainya untuk menulis itu. Mungkin itu jadi halangan mungkin Bapak Haji. Ya itu Kamu ya. rasa ada lah, pasti ada yang lain. Ada ya. Tapi setelah nanti dibimbing atau segala macam, kamu rasa akan banyak pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang menulis nanti tentang Rorau ke depan. Iya iya. Jadi udah Firdaus silakan ditambah seketik atau yang kira kau udah sampaikan tentang buku Indonesia bagian dari Nagari Yoa. Insya Allah buku ini waktu itu dicetak kalau nggak salah 3.000 dan sempat dipajang di Gramedia tahun 2003. Tapi buku ini kurang banyak peminatnya. Tapi sebagian besar buku ini akan dibagi-bagikan pada di sana orang-orang semua. Semoga mendapat informasi yang lebih, utamanya bagi yang punya putra putri yang lain yang tahu. Akhirnya bukuku mudah-mudahan semakin mencintai negara Rorau. Itu kira-kira. Itu ya. Jadi kita sampai lagi.
Kalau ada Oh, di Kota Kacil nonton bareng. kalau Banyak misalnya ya, yang ya. lain yang kalau nanti kalau macam Ntar kita bahas nanti. Ya. Jadi itu kita tanggapi cik. Hah? Siap? Belum. Nah, jadi itu akan membaca tanggapan-tanggapan dari para peserta yang menonton hari ini. Pertama dari Adinda Yose Rizal atau Zal. Di tanggapan dia. Ya. Berikan Bapak Firdaus selain tahu posisi batu banta sama batu batikam. Jadi itu nantilah adulah, soalnya ikulah tim jelajah lah tahu itu. Tahu ya Pak ya? Tahu ya? Batu Batikam kan bukan di dalam Rawa-Rawa, itu sudah di Dari dua tema itu. kalau bicara Minang kita sudah menjelajah 4 tahun. Itu dari dua tema itu. Ya udah, Tikam kan. jangan dulu. Ya udah. Jadi itu jawaban singkat yaitu yang hadir dan juga udah Sultan Adil tadi, Bapak Sultan Adil. Alhamdulillah, terima kasih dan sanak-saudara khusus udah Firdaus Rasan dan udah Irimen serta narasumber lainnya. Ya terima kasih udah itu lagi beraja-raja menghidupkan suasana di Kerasa Dunia itu supaya bermakna juga lah ketik banyaknya kegiatan-kegiatan itu. Jadi acara itu mulai. Jadi Bapak Firdaus, Bapak Nepli, ada yang komentar silakan. Jadi tulis kita dulu tentang Pak Firdaus Rasan, gue melihat. Bahan ini kok sampai begini orang-orang. Perjalanan hidup beliau itu memang luar biasa. Biasanya Pak. Apapun kondisinya, bayangkan lahir di Ambon, SD, SMP di Ambon, Ya. SMA di Surabaya, kuliah di Makassar. Ya. Di situ di Jakarta. Di situ Ambon pertama kali bersulit. Oh situ pertama kenal. Oh iya. Karena Ini darah tinggi. jadi dengan kondisi serupa itu bahwa karena kehidupan bagi orang Jawa apa namanya atau Basbo jadi Pulinto Bisno Jalan Trisno suku di Jadi hitam. Lagi pantulnya hitam. Ikut ketua baca kita lain tentang isi buku gua. perbab aja. Iya. Rantau ada juga. Iya. Lagi lah kita pantul hitam. Bang, Ah, bisa mana kalau namanya rau-rau ko pada kecil daun dan sejarah bocor itu memang itu ko memang tinggi daripada itu. Soalnya kalau cari tua modalnya ya saginya mau tahu ya kan. kita mari Apa yang terjadi di Pagaruyang itu dia tetap baik pun ke rau-rau. Ya. Dari Pagaruyang itu yang baik pun ke rau-rau membawa Carano. Setelah tiba di rau-rau yang berhenti di simpang Carano itu makanya banamu simpang Carano dan rau-rau itu pada itu. Ya. Carano dibawa sampai ke Pelanta. Di situlah orangnya di Ponta. Kontak. Di situlah orang di Ponta itulah orang terbaik pun. Di sampai Datuk Permata Alam. Itu. Ya. Indah selesai di Ponta baru bawa ke Medan Petani Sungai Ruang. Yang tengah hadir. Ini kampung. Alas selesai masalah Jumeko, baru kedua istilah bagi orang Rorau. Bakasai di Rorau, babadak di Pagaruyang. Ya. Lasai baru bagian ke Pagaruyang. Ya. Di Kecil negari Karame, satu-satu contohnya negari Karame Rorau itu kan 5 di Tanah Datar itu dari Rorau pada 2. Rabu dan Sabtu. Ada Rabu itu? Jadi itu kita lanjut membacaan buku dalam buku itu kita akan sampaikan tentang ranah katipiran di Ujung Tunjua dalam karang tulisan oleh Uda Firdaus Rasan tadi. Yaitu pada pijakan kaki pertama pada tanah pusaka Bundo ada denyut yang luar biasa pada kaki dan raga di tepi jalan Durian Basitu. Turun sedikit ke Simpang Bodi, memandang ke depan ke Kampung Koto, mencari jawab tentang dirinya.
di tanah yang dipijak ini. Tanah tumpah darah leluhur Nagari Raurau di Ranah Minang. Itu tulisan anak muda Firdaus Rasad sesampai di Raurau. Saat itu hari Sabtu, ada keramaian di Pasar Pekan. Orang setempat menyebutnya Balai Sotu. Banyak orang datang di sana dari nagari sekelilingnya. Ibu sudah masa mencari dusana dan minyak mama. Mencari sakanduang, mencari saniniak, mencari sapayuang, mencari sasuku. Dalam diam dia disapa seorang lelaki separuh baya, berpeci hitam, berbaju teluk belanga. Ada sarung bugis di pundaknya. Dari mana Buyang datang? Siapa gerangan Ananda ini? Mencari siapa rumah yang mana? Tergagap dia memberi sembah, mengulur tangan menyampaikan salam. Ananda datang dari jauh, mencari saudara, kerabat, famili. Di tanah ini darah leluhur, tak Ananda tumpah. Di raurau tanah pusaka, Ananda lahir jauh di rantau. Si anak lalu memperkenalkan diri dan menyebut kedua orang tuanya. Lelaki tersebut terperanjat dan berkata, engkau adalah kemenakan Ambo. Bukan Salambo ya? Enggak. Kemenakan Ambo itu siapa tadi itu? Mama. Siapa Mama? Pokoknya orang itu kan Iya. Maka diantarlah dia ke rumah tetua yang dia tanyakan hingga di mana, tinggal di mana. Lewati Kampung Bodi terus ke Caniago sampai juga ke Mandailing Tangah. Selamat datang yang hadir Mandailing Tangah. Berjumpa dia dengan seorang perempuan tua yang dipanggil Datuk Ama. Ada juga perempuan lain, Etek dan Ancu panggilannya. Menyapa dia dengan santunnya, lalu mereka mengajak makan bersama. Sambal lada tulang ada enggak? Sambal lada tulang. Datuk Ama perempuan tua, amai bunda yang jauh di sana. Jauh di perantauan sampai ajal menjemput badan. Begitu pula dengan Ayanda, tanah dirantau memintanya. Jadi ini ayah udah meninggal ya. Ya. Bunda dia perempuan Minang yang sabar mengarungi hidup, yang tekun mendidik anak, pantang menyerah menghadapi nasib ketika sang suami dipanggil ilahi. Begitu pula ayahanda putra Minang, lelaki perkasa, menantang ombak dan gelombang, mendaki bukit menjelajah rimba, menurini lurah menyusuri Nangare, mengaris langit menantang awan, menjelajah Nusantara dengan gagahnya, merantau dia, buktinya nyata. Seperti kata pepatah adat, karatau makdang dahulu, baputiak babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah bagun walun. Sayang anak dilacui, sayang ke kampung ditinggalkan. Jadi itu bagian dari anak muda Firdaus Rasad saat itu pulang, itu yang dituliskan oleh perpulangan itu. Jadi betul kita lanjut juga, kita lagi banyak cerita yang agak menarik yang kita sampaikan oleh anak muda itu. Inilah gayanya, laba jangguit, laku dia lu jangguit, ya. Kalah negara jangguit mengalahkan Umua, enggak? Padahal Umua baru 61 tahun ya, 61 tahun. Sampai pula. Pinang sirai gua. Tua lu muda lalu. Tua muda lalu. Ini maaf di sana aku para peserta aku dari nanti roti, merokok menelepon. Tapi biar oh santai ya dulu ya. Yang itu. Itu lu tunggu dulu. Agis kita dulu. Ya. Sagulu-gulunya hari nan badar dari itu. Ya. Sarus-sarusnya hati kata tu dari itu. Kata sama rokok. Merokok yang kopi. Ya. Oh, jadi ada iko. Oh, tunggu dulu. Kopi lagi. Tidak ada kopi. Iko harus kita banyak iko. Sekarang kita lagi yang kita hormat kita Ustadz Agus Rizal Bahasan. Selamat hadir Johor Baru Malaysia Mencogo. Cukup Mencogo lah dah ke dalam. Nanti udah bergabung ya, kita undang nanti sesi yang kedua itu fokus kita akan bisa berundang sama toko-toko. Habis sesi itu nanti akan kita undang bisa bergabung di dalam. Nah, jadi pertama ada udah Sultan Koroya, Agus Rizal Bahasan, Tuan Guru ya. Johor Baru main. Johor Baru. Malaysia Mencogo. Ya, ini Alfian Idris Rajo Buana. Silakan tulis di komentar dari mana itu hadir.
Selanjutnya masih dibaca nih kok Pak. Tunggu dulu. Pengalaman. Apa menangan cerita buku tadi ya? Iya. Dari mana Pak Jigo dapat materi-materi? Materi ya. Apa motivasi Bapak Jigo dulu membuat buku? Jadi itu Pak Firdaus. Pak Firdaus Rasad Bagindo Sampono dari Jomudo, dari Ismail Bakar. Materinya itu Bapak dapetan dari mana? Itu kan ada di belakang Dan perjalanan daftar pustaka. daftar. Ada referensi dari buku-buku Minang. Kemudian sebagian besar ini adalah dari catatan harian perjalanan. Nah, kemudian ini kan bentuknya seperti novel prosa lirik. Ini ada namanya imajinasi, ada namanya faktual. Nah, itu kan dirangkum. Karena materi itu kan rata-rata kan jelas. Di mana Bulir Besiku kan ada. Itu kisah perjalanan asli. Tetapi kalau misalnya ada pantun-pantun Kartau Madang Kaulu, Babungo Bawa Balun, Kartau Daulu, itu kan sudah banyak referensi-referensi dari buku-buku Minang. Jadi inilah kombinasi dari referensi-referensi yang ada. Yang paling utama satu, Haji, di belakang sekali itu ada peta. Itu diambil dari buku Perang Padri, di belakang sekali. Ada peta nanti ditunjukkan. Di situ sudah ada raw-raw peta itu. Tahun 18 sekian sudah ada raw-raw di belakang sekali buku itu ada peta itu. Nah, ini referensi dari buku Perang Padri ya Pak. Buku Perang Padri yang kita punya ini boleh di zoom in. Nah di sini sudah ada. Itu peta Minangkabau. Ini peta Minangkabau ini. Ini ada raw-raw di sini yang ada tanda panahnya. Sudah ada. Ya ini daftar pustaka ya. Ini peta Minangkabau. Jadi raw-raw ini zaman tahun 18 sudah ada di peta Belanda ini. Jadi kita lanjut pembedahan buku kini gue lihat Udaris bagi kiro percaya lah enggak? Enggak, soalnya kan itu Pak Jigo lagi dia tahu, kadang dia tahu, kadang dia tahu. Iya. Motivasi kok sampai bisa memberikan awaknya lagi dia tahu, kadang dia tahu. Motivasinya. Hanya ada pentulan, Mak. Tunggu. Lagi dulu. Dak siang babi minyak, nak malam babi hari. Namun bertanya rajin menyimak belajar sepenuh hati. Itu kunci itu. Oh gitu. Dia belajar sepenuh hati. Enggak, itu juga. Motivasi Bagindo Sampono bisa menulis buku itu dari saya. Termotivasi gitu. Termotivasi nih. Saya dari SMP, SMA sudah banyak membaca masalah Minang. Kemudian masalah khususnya raw-raw banyak umat yang cerita. Kemudian Taraga mendengar cerita-cerita umat, itulah kita pulang kampung. Jadi disitulah dapat beberapa referensi dan catatan. Kemudian presiden catatan itu ditulislah dalam bentuk ini dokumentasi literasi aja sebenarnya. Motivasinya ini kalau anak saya nanti waktu itu saya belum kawin. Buku ini sudah. Kalau nanti kawin sama orang luar kayak macam ini kan sudah ini. Anaknya kan anak tidak darah biru lagi, tidak darah murni. Kalau anak saya masih darah murni, raw. Kalau anak WT ini sudah darah murni, raw. Kalau kita jadi ini adalah satu wasiat bahwa ini ada ini. Motivasinya ya karena bagaimana harus direkam kisah ini, cerita ini. Baik nanti direkam itu ada satu-satu imajinir. Karena keturunan kita adalah dari Ampin ini, di kampung Potapong, Ampin ini Potokaci, itu ada namanya Datuk Cumano. Nah, di situ tidak ada Datuk Cumano yang saya temukan, karena sudah lama balik. Nah, di situ ada satu gambar imajinir yang saya tulis tentang Datuk Cumano. Ada seorang anak ketemu sama penghulunya, bagaimana penghulunya dan dia bertanya, dalam buku itu diceritakan bagaimana cerita raw-raw, apa itu penghulu, apa itu Datuk itulah mulai bercerita, itulah imajiner, tapi referensi dari buku-buku yang banyaknya. Jadi di situ ada tertulis. Jadi itu ya referensi dan ada menjadi penyebab buku lahir ya enggak?
Jadi di situ bisa diterangkan satu kegelisahan dari penulis Pak Firdaus Rasad. Waktu berlalu, tahun semakin tua. Si anak beranjak remaja dewasa, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Menusuk dada dan benaknya. Siapa diri Ananda? Di mana asal muasal, leluhur asal keturunan? Di mana hendak tempat bertanya? Karena ayah telah tiada. Pada masa kecil si anak, umatlah sibuk di mabuk hidup. Di mabuk intuang, itu nak, mabuk hidup ya. Ya, yang perempuan perkasa, Iya. janda beranak sabda, Ya. lahir Mencari nafkah untuk keluarga, pengganti ayah yang tiada. Memikul tanggung jawab amanah Allah. Dari buku-buku yang ada, buku sejarah dan antropologi, si anak membaca budaya Minang. Apakah aku orang Minang? Bila itu benar adanya, di manakah rumah gadangku? Dan rangkiang di halamannya, di manakah sawah ladangku? Di mana tempat leluhur terkubur? Di mana air pancuran mandi? Di mana surauku tempat mengaji? Siapa penghuluku? Apa kesukuanku? 1000 pertanyaan bermain di kepala. Nah, itu motivasinya tadi. Seperti pepatah adat Minang, singgo nan manggisia, halaman nan salalu. Basosok bajarami, tunggua panabangan, bapandam pakubaran. Sasuri ibu ke bawah, nan indah membali, indok meminta, baru matangga, basawa baladang, bahutan batana, basosok bajarami, batunggua penabungan, bapandan paguburan, kahulu bulia ditunjukkan bulakannya, kahilia bulia ditunjukkan muaranya. Ibu bapak, baninya mama, baranak bakamanakan, bakaum bakeluarga, bahindu babua parut, basuku basako, bakarong bakampuang, singgok bangisia, halaman selalu asok api nan babulan, awanan balambayan, nan bakuduang bakarotan, nan basapiah babalahan, api yang mencari rindu, Jawa mencari suku. Dalam pola matriarkat yang bergaris keturunan bunda yang membimbing nenek mama sebagai tungganai rumah gadang-gadang. Jadi itu sebagai motivasi dari bukunya tadi, udah Firdaus. Maka pulang ke kampung lah beliau, dan setelah pulang kampung menceritakan buku. Jadi silakan Raja Dunia, lagi pantun sekete lelo. Sana bulai. Sana bulai. Dia cuman jempol kada ada usaha kok. Walaupun yo lagi di Maluku, tapi yang namanya asli dari nenek mama. Nenek mama yang batu-batu nenek mama aku lah yang ada usaha. Ya. Kalau paku asam malimbiang tampuruang lenggang-lenggoan kasar-gaso. Anak di pangku kemenakan di bimbing tenggang nagari dan berinaso. Aku yang dipaci di dada usul. Nah, itu ya. Jadi selanjutnya kita tambah dalam cerita buku ko, beliau mencerita murni mencari buku iko lahir menceritakan perjalanan ini pulang kampung. Nah, jadi disitulah Ba'a anak yang gadang di rantau lah ia di rantau ini pulang kampung mencari kampung halamannya. Nah, di sekolah pengalaman ini pertama udah Firdaus Rasad, Bang Ido Sampono, pulang kampungnya adalah ke Kota Kacia. Jadi dalam pulang Kota Kacia-nya menceritakan bikuah. Bulan jatuh di pucuk Merapi, membias sampai ke Gunung Sago, menarangi kampung Bak Kuali. Inilah dia Rau-Rau, tanah leluhur yang subur yang ditinggalkan para anak negari. Menelusuri Manggugua, menuruni Janjang Ampek Pulua Duo, terus menuju ke Surau Barua. Gema azan Isya membela langit, panggilan ilahi untuk beribadah. Ini sholat Isya ya. Oh, sholat Isya malam-malam. Itu ada lampu saat itu. Oh, pelita. Pelita ya? Center. Pakai senter ya. Malam sepi semakin dingin, menggigit kulit, menusuk sampai tulang sumsum.
sayup-sayup dari kampung Potokacia. Terdengar suara saluang yang mendayu-dayu. Ada pesan yang penuh haru. Orang rantau cepatlah pulang. Kampung Maimbau, tanah menanti. Nagari ini mesti dibangun. Ya, tapi saat itu pulang sampai gini biasa-biasa ya. Tapi Surabaya lah Cak ya. Cak itu beda ya. So kita. Ya. Di atas rumah gadang yang usianya tak ratusan tahun. Yang kondisinya cukup menyedihkan. Di satu sudut yang temaran, duduk bersilah dan berhadapan, hampir beradu lutut orang. Dua lelaki berbeda usia, seorang muda belia, seorang tua yang masih gagah. Dialah penghulu Datuk Cemano pada pasukan Petapang dari Umpua Ampek Niniak di kampung Potokacia. Jangan tunggu tuh ya, tertib lah. Di samping mereka berdua tersedia 2 gelas kopi hangat dan samping goreng pisang. Lalu si anak muda berkata, "Wahai Datuk Penghulu bijak, bicaralah tentang negeri ini, negeri Rorau yang kita cintai." Ditengadahkan kepalanya dan meradang dan memandang anak muda itu, dan keheningan menguasai mereka. Dengan berbatuk kecil, Datuk Penghulu menjawab, "Kemanakanku? Menurut hikayat dan legenda, ada juga Tambo dan Kaba, atau cerita orang-orang tua. Rorau adalah nagari tua di ranah Minangkabau. Dari bukit yang masih ada, banyak rumah nan bagonjong yang telah langkah di negeri yang lain. Ada juga biaro dan candi, bukti Rorau nagari tua, seperti Kato Karangtigo, Carogo, dan Balopok. Hanya ada di negari ini. Satu realita pada zaman Pagaruyang, Rorau berbudaya sendiri. Seperti pepatah anak negari, Carogo lalu, Karantigo Balopok. Adalah negeri urang daret di luar tanah datar. Hawanya sejuk dan tanahnya yang subur. Yang dilambangkan oleh 3 gunung, Merapi, Sago, dan Singgalang, yang tersebut dalam adat Bak Tali Tigo Sapilin, Tungku nan Tigo Sajarangan. Di lereng dan lembah gunung-gunung itu adalah tempat tinggal suku bangsa Minangkabau. Seperti dalam pepatah, nan salilik Gunung Merapi, sadaran Gunung Pasaman, saudaran Gunung Pasaman, sajajaran Sago Jo Singgalang, saputaran Talang Jo Kurinci. Seperti dia kiaskan dalam Tambo, pisau sirawi bari hulunyo, dihasa mangko bamato. Lautan Sajo dahulunya, Mangko Badamo, Pulau Paco. Nah, itu bukunya di sana. Silakan sana bulai Stamper Mayo dan Sultan Maitam. Datang nanti nampaknya dah. Kalau di Rambo seketik je ya. Jangan seketik. Lagi seketik. Kalau di Rambo seketik itu tentang ada ujungnya. Jawa babulu memata juga di Telago. Walaupun nyo lagi di bergulu, ya pulangnya juga garau-garau. Itu bagus bergulu ya. Maluku. Jawa babulu memata di Telago. Walaupun dia lagi di Maluku, ya pulangnya garau-garau juga. Salah pandang sudah. Ada. Itulah biasa. Kan Maitam le tua ya. Jadi itu di sana banyak buku kok sebenarnya sangat menarik. Kalau timur awak yang muda-muda, kini kau model kau caranya. Pisau sirawi, panjang ulu, bau kesurau di barangan. Diam di lawi, melalui masuk pulau belarangan. Itu. Ya. Lagi step lagi, lagi sana mulai. Metam. Ini kalau ada buka larangan Ya. Kini kau dah buka, kini udah buat. Tapi ada dulu ni dari jauh-jauh merantau dari Sari jangan kecil orang. Sinabang seminggu, Maitam lagi tapi berbeda. Kata bang saya lagi you harap kontinu dapat naik tapi itu itu banyak awak deh kok. Iya. Jadi kos ketika kita sapo di sana-sana untuk menghormati seluruh di sana yang nanti kita itu sesi kedua Maitam tak penyimak salah. Sesi kedua baru kita aduan secara langsung. Iya. Jadi itu balik. Silakan Pak Firdaus Rasad
baca rituan alas kita lagi tentang buku gua. Nah, jadi seperti Angku Haji Erimen Juintan. Itu pakai Angku Haji. Angku Haji ya Erimen Juintan. Apa namanya Bapak? Juintan. Oh, Juintan. iya. Ini Juintan. Oh, ini Juintan. Jadi Juintan bisa mengundang ikonnya. Dan bisa juga kata-kata. Aduh, ini kecil kan. Aduh. Mama dan si Raju Intan orang pergulai lo masuk, burung nyaduk permainan identiti lah dulu nih. Bapak Ayu, ada kecil ini. Ada lagi kita lihat enggak? Ya. Jadi sebagian buku ini itu kalau dalam semuanya itu temanya tema Minang, kayak sejarah. Tapi lebih khusus menceritakan tentang Rorau. Jadi ada kombinasi-kombinasi antara umumnya Minang, tapi khususnya Rorau. Nah, semua subtema, Pak Kuali, karena Kartikiran itu ada Surau, ada di Lapau, itu menggambarkan tentang Rorau semua. Jadi di sini cukup lengkap, dia cukup ini, tetapi memang tidak detail. Nah, mohon saran dan petunjuk untuk cari pandai orang pintar, silakan berikan saran dan kritik. Ketik tanpa tangan diniru, tampakkan. Tampakkan. Kalau bahasa Pantun Lamu, ketik tanpa tangan diniru, kami tampakkan. Malum lah di sana, Bapak boleh tapi nak bersawak lagi. Pasti. Tapi Oh, ini balik hadir. Tapi kan mau sahur. Kita mau sahur. Lalamu berkawan. Jadi dalam buku gua yang paling menarik kira-kira yang akan dibacakan Pak udah penulis kemana? Ada Rantau. Coba lihat. Tentang Rantau ya. Itu menceritakan bagaimana orang Rawa itu merantau. Sampai ke Jogja mendapat gelar ngabihi ada di situ juga. Orang itu merantau dia tidak terisi halaman berapa. Subtemanya Rantau. Kalian belakang ya. Itu bagus juga Rantau. Itu bagus juga di situ ditulis mengembang pengomong. Jadi itu di sana kita akan baca. Terima kasih udah akhir AS lah hadir. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Pikir sampai. Rantau halaman 98. 93, bagus 98. Itu kita akan bacakan seketik. Iya, kacamata sedang pakai. Ya. Jadi Ciko menceritakan udah Firdaus Rasad akan menceritakan. Ko yang menarik, ko yang bertahan kita akan kirimkan buku go langsung. Bara orang kita akan kirimkan langsung. Tolong ditulis hadirnya dari mana ya, komen, tolong dikomen. Bikin alamat sekali. Rantau adalah kampung kedua. Setelah tanah tumpah darah, merantau adalah panggilan diri. Mungkin juga wajib baginya orang Minang merantau. Dari Darek, lereng Gunung Merapi, menuruni bukit, mengarungi laut Lurah, menembus Rimbah, Belantara, menuju ke barat, maka sampailah ke pesisir. Ada yang mengikuti aliran sungai, Sungai Indragiri, Sungai Batanghari, Kampar dan Siak, ke timur dia pergi, yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka. Sampailah ke rantau Negeri Sembilan di Malaysia, juga Riau dan Jambi. Rantau orang Rorau awalnya adalah Payakumbuh, disebut juga rantau tertua. Kemudian berkembang dan meluas sampai ke Pasir Pangarayan, Langga Payuang, Bagan Siapi-Api dan sekitarnya. Setelah itu menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Di Nusantara ini orang Rorau ada di seluruh pelosok negeri. Pernah aku berjumpa seorang pemuda di Merauke, tanah Papua, mengaku dia anak Rorau dari suku Caniago. Ada juga di Ternate, Maluku Utara tempatnya. Di Ambon dan di Makassar, mereka menetap di sana setelah proklamasi bangsa Indonesia. Merantau mereka panggilan jiwa, ada di Solo, Jawa Tengah, di Keraton Surakarta, menetap mereka di sana, diberi gelar Mas Ngabehi dan sebagainya. Itu Firman Hasan itu. Oh ya. Kemudian di Pulau Borneo, di Pontianak dan Banjarmasin ada pedagang rau-rau di pasar.
Itu saat dulu ya. Kini malah menguasai. Dulu mungkin sekadar pedagang biasa. Iya. Pernah bertemu di Surabaya seorang yang perantau dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada juga di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Katanya di Pasar Kumbasari, di Kota Denpasar, Bali, di Pulau Dewata yang indah. Anak negeri Roro menjadi pedagang dan sukses di sana. Ada pula anak negeri yang berkelana, merantau dan menetap di belahan dunia sana. Di 5 benua di mancanegara dari fakta yang ada. Ini kenyataannya, Indonesia bagian dari desa Rau-Rau. Dari cerita seorang tetua yang bertemu di balai suatu rantau ada beberapa pola. Merantau pipit atau merantau kota. Merantau dan kembali waktunya singkat. Ada yang lain di rantau Cina, seperti yang dilakukan Ayandaku, tiada kembali ke tanah Minang, hingga hayat menjemput badan. Tanah di rantau memintanya. Seperti Cina ya. Bapak yo. Jadi itu yang disampaikan. Selamat hadir udah Chan Karim seluruhnya, udah Azrul Ibrahim. Nanti kita sapu balik. Di balik stage Korea ya dah. Mengalah di bukti gadang anak lusuh mati terbiar. Kau salah tolong dah timbang kau. Kau salah tolong dah. Kau gawat tolong dah timbang kau salah ampun dah biar. Waktu. Dia sudah keluarkan pantun itu. Angke negara Cianjur bukan Selasa. Oh itu ya, itu dia lah moderator dia yang baca. Dibaca sebelum dapat, Iya. juga dengan tahu. Moderator dia yang baca itu. Ya, itu bagian moderator. Jadi itu balik. Stan Korea bah aku merokok gue penonton kurang memberi contoh yang baik. Jadi itu balik. Udah Zal, silakan pengalaman tentang penulis itu dulu beliau apa yang bisa udah manfaat dan itu penulis kan adalah seorang pegawai negeri dulu ya dah. Punya jabatan tinggi juga di perhubungan. Itu sekiranya penulis gue jadi ada juga lah pangketnya itu enggak. Kenangan yang dapat di Nagari Roro sebagai pejabat yang berkeliling di Giliang banyak ya. Kalau mau kenal jo Bapak Haji Daud Rasak waktu beliau masih dinasti di Jakarta. Kami banyak kandak ini tentang Nagari Roro. Iya. Salah satu lampu yang ada di masjid ini. Banyak dia. Lampu apa? Lampu Hati-hati. hati-hati. Jalan, bukan di Mas Haji. Iya. Di Durian Mesiku lah. Di Durian Mesiku dan di Bodi ya. Itu memang kamu minta dan kami minta lah kakak. Dari itu menjabat ya. Dan berapa minggu, tidak bulanan dah. Iya. Langsung ada sekali. Itu yang membanggakan sekali. Iya. Kakak Pak Firdaus. Dan banyak hal kan sebetulnya. Cuma awak dari saya minta ada. Iya. Nak kanan kita minta itu kan. Ada tahunya lah. Dari mas segala macam. Iya. Itu pula disuruh masuk. Sampai kini lah pensiun ya. Sampai kini lah pensiun. Iya. Sampai kini nak lalu minta nih. Malah lah kapai. Minta lah lah. Tidak minta. Ini lagi nak lalu bawa. Iyalah. Maaf aja lah, Pak. Maklumi aja lah gitu. Maklum. Udah net. Mengantuk. Silakan lanjut. Guys, kita lagi tentang gambaran udah Firdaus yang udah ketahui. Firdaus itu adalah kalau ketika Ya. kita disebut manusia 1000 wajah. Nah, tak kuat. Di sana kami sarang di sebelum ke Arafah. Ya. Terakhir itu kami jemaah pada waktu kami menunaikan jemaah. Iya. Menunaikan haji. Di sana kebetulan rombongan kami itu ada Makassar, ada orang Jawa, ada Padang, ada orang Batak. Iya. Nah, pada suatu ketika mereka bersekolah di orang Makassar, ini masuk Makassar. Suatu ketika ini bersekolah di orang Bugis, ini masuk Bugis. Berarti itu tidak ada 1000 wajah dulu nak. Jadi tunggu dulu. Iya, silakan. Suatu ketika bersekolah di orang Jawa, ini masuk Jawa. Jadi ketika bersekolah di orang Minang, masuk bahasa Minang. Sehingga 1000 wajah itu bukan kita yang ngasih tahu, tapi orang-orang penjamaah yang lain bilang bahwa gitu ya. kita mesti
diferensiasi wajah. Karena wajahnya sini ada wajahnya beda lagi, ini beda lagi gitu. Memang Bapak beda sini ya. Itulah salah satu bahwa hebatnya orang Raro-Raro, putra Raro yang merantau, kadang merantau, bisa menguasai beberapa budaya dan beberapa bahasa. Nah, itu salah satu yang cukup berkesan. Itulah. Jadi itu masuk Ya. seperti ketua rumah saya, Ya. Alam Takambang jadi guru. Ya. Lima bumi dipijak, di situ lagi di video. Gitu ya. Kandang kambing awak pandai menembak. Ya. Masuk ke kandang harimau awak pandai mengawal. Itu masih lagi. Itu itu harus. Alam Takambang jadi guru. Jadi itu anak seluruhnya, terima kasih yang telah hadir di dalam. Kami ucapkan selamat datang hadir ya. Semoga menikmati acara kita kini ya. Jadi kembali kita balik pulangnya anak rantau di dalam usia SMA 17 tahun 18 tahun yang bersumber dari orang tuanya, carilah kampuangan asal muasalam marantau lah pulang ke kampung lah, karena penulis itu termasuk suku menjelajah, jadi pulanglah ke kampung. Jadi dalam pulang kampung itu seluruh lengkap ini dalam perjalanannya, tidak lupa ini singgah ke Lapo Kopi. Lapo Suar ya, Lapo Kopi. Jadi dalam situ, dalam cerita itu kita sampaikan itu saat itu di Lapo Kopi, sore itu di Balai Sotu di Lapo Kopi, dia duduk di sudut lapau, memandang sekeliling. Di sebelah kirinya dua pasang pemuda yang kerengkang. Oh enggak. Bukan ya, bukan jatuh. Ya, sedang asik bermain domino sambil mengobrol bercanda, minum teh telur yang nikmat rasanya, memandang dia ke sekelilingnya. Ada pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Mengapa orang-orang secara fisik berbeda-beda? Kemudian dia bertanya, sudah dilapau, balok, pada kerabat yang baru dikenalnya. Wan, kalau melihat orang-orang rupanya tiada sama, warna kulitnya pun berbeda-beda. Padahal menurut riwayat keturunannya sama. Mengapa bisa terjadi? Lelaki yang ditanya terdiam 1000 bahasa, termenung beberapa saat, dan kemudian menjawab. Menurut hikayat dan legenda, mungkin juga kabar dan cerita, entah mitos atau apalah, Rau-Rau dulu negeri raja-raja yang datang dari berbagai daerah, mungkin juga dari berbagai belahan dunia. Karena mereka raja menentang penjajah negerinya, dan akhirnya mereka lari ke Rau-Rau. Itulah orang Rau-Rau berbeda-beda fisik, secara fisik. Ada seperti orang Arab seperti saya, ada seperti orang Jepang seperti siapa, ada seperti orang India, ada seperti orang Eropa, ada seperti orang Cina, seperti penulis sendiri. Ada seperti bangsa-bangsa di dunia, tapi mereka sama orang Rau-Rau juga. Nah, jadi kayak gitu. Tapi dia menceritakan lapau nih, belum lengkap nih. Ada sambungannya nanti cerita lapau ini. Nah, kembali kita dikit lagi tentang surau. Jadi lengkap juga surau ini, ada dia ceritakan juga. Kita tulis, kita bacakan seketik lain. Surau tempat belajar agama, tempat belajar silat juga adanya. Bagi lelaki Minang dari kecil hingga dewasa, karena anak lelaki Minang tidak lagi ada haknya untuk tidur di rumah bunda. Begitulah adanya, maka Mamak membuat surau untuk para kemenakannya. Dari catatan yang ada di seluruh pojok negeri, di setiap suku yang ada surau mereka di sana. Satu juga bukti yang ada betapa agama yang diutamakan oleh para ketuanya. Ada surau Sungai Luang bagi 4 suku anak ketek. Sampai suku anak ketek. Sampai suku anak ketek. Nah, tapi yang hanya anak ketek nih, berarti dirawat itu Pak. Ya. Bagi 4 suku anak ketek, ini dirawat nih sampai suku anak ketek. Di belakang itu sudah ada daftar. Tapi yang punya orang piliang, Surau Baru dan Surau Subarang ada di Caniago, Surau Joriang di Paliang, Surau Pulau Bonjol, Surau Pulau Bonjo, Tabiang di Kota Kacia, Surau Barua di Barua, Surau Baukia di Mandailing, Surau Simasan di Lura, dan banyak lagi surau-surau yang lain. Saat ini banyak surau tidak berfungsi lagi karena kekurangan orang yang mengelola atau tradisi sudah goyah. Kondisi kehidupan agama saat ini tidak lagi seperti dulu. Di surau dulu
ada sholat Jumat ini jarang terlihat. Adalah surau Batang Putih di Manggugua, milik Angku Mudo Ahmad. Banyak murid dikenal Jo, panutan di negeri Rorau. Sampai kini sholat kok orang di surau itu. Masih sholat Jumat. Jadi itu, di sana liputan kita di sesi yang pertama kita selesaikan. Untuk kalau mau ditutup ini, dibaca dengan tutup. Oh, penutup ini boleh baca ya. Nah, sebentar lagi itu akan bergurau, akan melanjutkan cerita Fitua Bapantun bersama Jo udah Hutan Kuroya dari Jawa, Jo udah merpaung di Balai Satu Rorau. Sebentar lagi kita akan sambungkan mereka di sesi kedua, kita akan lanjut. Nah, kini kita akan bacakan penutup dari buku yang di sana ya. Aku nampak lama cerita penutup. Nah. Penutup ya. Pagi itu hari Rabu, mentari mulai mencium bumi. Burung-burung kecil terbang membelah awan, mengaris langit. Riang mereka bermain di angkasa desa. Langit terang, udara mulai panas. Banyak orang menuju di Balai Satu. Hari ini juga hari balai. Induk-induk banyak yang datang berkerudung. Mereka indah dipandang di tepi jalan. Durian indah dipandang di tepi jalan durian bersuku. Bayo nak ketek saya itu menceli induk-induk ya. Kasih umur kira ketek lah menceli induk-induk. Indah dipandang. Iya indah pandang, indah dipandang. Karena mereka berjejer. Iya. Jadi pengerjaan haji jangan ngape. Itu harus Enggak, maksud saya ini kan Bapak ini umur 17 pulang ini. Iya, orang berbaris ya. Iya, dia melihat induk-induk indah dipandangnya. Soalnya orang zaman itu orang pakai apa bahasa Lendang, pakai Caranya saya baris-baris itu bagus gitu loh. Enggak, kenapa Bapak umur 17 Bapak cari induk-induk yang berbaris itu? Iya, dia kan dari ke balai itu kayak orang baris gitu. Baju warna-warni. Nah, itu anak DH kali ya. Indah dia bukan seragam warnanya. Ini juga tur dari situ. Nanti itu udah kayak orang dulu. Iya. Beda. Ini lama dirangkap. Iya. Jadi di sini, nah, induk banyak yang datang berkerudung, mereka indah dipandang di tepi jalan durian basiku. Seorang pemuda berdiri, di sisi kirinya ada seorang bocah kecil, sama orang enak kecil. Dan sebelah kanannya adalah seorang perempuan tua yang lanjut usia. Dialah Datuk Amah. Di sampingnya seorang ibu yang tengah menggendong bayi juga adanya. Satu bayi saya itu tuh. Yuni, bukan si Andi. Andi bocah kecil. Andi Menteng. Oh, Andi bocah kecil ya. Nah, itu. Andi Menteng. Ya. Menteng. Ya. Mereka mengantar pemuda itu hendak kembali dia ke Jawa, tempat di mana menuntut ilmu, pertarungan menghadapi masa depan. Ada rasa bermain dalam dada mereka. Keharuan itu pasti tiba. Dari raut wajah memelas perpisahan juga tidak. Tapi setelah beberapa saat, walau tidak terlalu lama, jalinan rasa itu ada, bermain-main dalam kalbu sukacita. Pemuda itu akan berangkat lagi meninggalkan negeri ini, negeri yang banyak memberi makna dalam setiap tetesan darahnya, juga pada setiap mimpi-mimpinya. Sebuah bis berhenti di depan mereka, kemudian suasana diam yang ada. Pemuda itu mengulurkan tangan kepada perempuan tua itu, berjabat dan mencium mohon doa restu. Kemudian dia melompat ke atas bis itu. Tidak ada jenjang. Melompat ya. Ya. Tidak berapa lama Banda Gadang sudah berlalu. Kembali diam-diam diri, 1000 pertanyaan sudah terjawab. 1000 rasa muncul melihat. Rau-rau telah tertinggal, tapi yang ada dalam dada, dia pasti akan kembali ke kampung itu. Karena desa itu kampungnya. Dan akhirnya Babini di Rorau. Kayak buah hati. Ah ya, kayak gitu. Kayak gitu ya di sana. Beda buku kita saat ini sama Pak Firdaus Rasad kayaknya menarik ya. Kalau tidak dibaca, apa? Nanti semua yang hadir kita akan kirimkan buku. Bisa semua yang hadir kita kirim buku. Ada berapa? Ya nanti kita tulis alamat dia apa kita akan tulis. Buku dia buku Tawaci. Aduh itu kalau di bawahnya banyak orang banyak.
Unimis, Ya. Niarnis. Tunggu. Silakan Bapak Tus ketik dulu mau penutup acara Kinigo Sultan Hitam. Ketik lah itu. Sisi satu. Saya sesi apa lah? Itu sesi pertama baru. Itu dua. Ya. Sesi kedua dia sih. Aduh. Tapi Bapak Tus bagurau jauh orang nan dia pun boleh. Di Aila mulai patang kami nak melanjutkan surat asar lagi ni aku aduk. Ko aduk jam 4 tahun saya disimpan dalam peti. Ko aduk kata-kata kami ni salah usai masuk dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan penutup. Ya, yang pasti untuk pengertian paling utama dari buku bahwa apapun kondisi, setiap anak bangsa itu tak mungkin tercabut dari akarnya. Ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, mungkin ada rawa-rawa yang lahir dari situ dirantau, dia nggak pernah kenal rawa-rawa, tapi apapun kondisinya, rawa-rawa itu ada akar dari kehidupan mereka pada utamanya. Dan suruh ini. Ya, itu Daris, lagi penutup hashtag Daris. Mudah-mudahan Lagi orang pusat. ya, ada timbul anak-anak negara orang yang lain yang duduk lain dari Pak Haji Kedah. Iya. Bukan anak-anak lagi yang lain yang mungkin yang mudah. Udah Zal, lagi ketik penutupannya. Lagi lah penutup komentar komentar selanjutnya dari acara ini kok. Yang saya begitu, kita kan termotivasi dari di Firdaus. Mudah-mudahan generasi yang akan datang akan lebih baik, lebih banyak yang bermunculan. Iya. Untuk mengarang buku khusus untuk Ya, itu di sana. Jadi kita akan kembali dalam acara penutupan itu. Kita akan membaca komentar-komentar dulu. Sesudah itu kita akan lanjut sesi kedua dan kita akan sholat asar. Itu dari Yosef Rizal, tahun berapa pasar berdiri, itu lanjut aja. Epi Taher, Bendang hadir kawan. Ya, terima kasih. UC Devina, Canego hadir. Mila Janesti menonton. Agus Rizal Bahasan, Johor Baru Malaysia. Ya, Afif Idris Rajo Buana, Yeni Bakar, Gudang hadir. Evi Kota Lamode, Milda Janesti Gudang hadir. Nelly Masnel Tanah Abang hadir. Azhar Edward Bukit Tinggi hadir. Hermoza Hendra Tumanggung hadir. Rahmat Dodi Padang hadir. David Tila Andesra Jawa Timur hadir. Ausifianti Rawarau hadir. Raju Lutmi Duasana hadir. Elza Afriel Bakar hadir. Elda Indriani Nasri menonton hadir. Yarni Ebe menonton hadir. Fadli Arosa Sultan Manado. Sultan Uda Asmaul Rahman. Elfiza Yanti, Masni Raurau, Revida Amir Duri, Misnawati Jalal Bali, Nilda Janesti Ikoma Itam Tupaji, yo. Muhammad Iqbal, Sultan Koroya, Ampe Angkek Nagari Canduang, Pakan Salasah Kabalenyo, Maraton Arwah Mandi Kanduang, Mancali anak tanya ini. Dipasang sado nang dapet nan tangga untuk perahu, dibaco sado nan dapet nan tinggal untuk nan tahu. Itu baru jawab di Hitam. Usaha itu terapapan jauh telendo pada janji. Usaha itu kata kawan jauh teribut tapi kami kerantau kawan. Itu Hitam. Uda Erianto, Uni Afjawati, Yusi Devina hadir Tangsel. Lutfi Busana Ujung Batu, Yus Rizal Chan yang pertama sekali tadi hadir, Hermoza Hendra Temanggung, Uni Misnawati Jalal, Uni mau dong bukunya tuh di Dairyman, Uni Haja Ilo Rengat hadir, Elda Indrani buku Balam mengikuti Balam, Jennifer Abdi, Iyo terharu mendengar cerita Pak Haji. Terima kasih Jennifer. Lutfi Busana, Badang Muangan. Ya Pak Haji, uninya juga bukunya ya Pak Haji. InsyaAllah. Kapan bukunya beredar Pak Haji? Oh lah 2 tahun yang lalu beredar. Udah 20 tahun lalu beredar. Akhir AS ditunggu kiriman bukunya Eri. Terima kasih sudah. Osi Fianti mantap buku Pak.
dan Mama mengajar dari walaupun jauh merantau, dia tetap memikirkan kampung halamannya juga. Si Oci itu. Ya, Yarni Sebe ditunggu kedatangan bukunya di Ujung Batu Pak Haji. Haji Ilo, Haji Rimen, Haji Unice bukunya. Yo, Haji Yusniati Ilo. Terima kasih. Hermosa Hendra, oke. Urang Roro, gagah-gagah, cantik-cantik. Masni Mansur, udah Chan Karim, Iko mantap acara Pak Haji. Yo, nanti awak juga lah. Udah Aidil Abdirrahman, Bilda Janesti, Gudang masih hadir. Aidil Abdirrahman, Azan Asar dulu ketua. Upik dia. Bagi buku untuk awak cek. Ya. Nelly, jadi kau banyak. Nelly Masnel, Arif Suta Permato Intan hadir. Bet Yuzidar. Revida Amir kirim buku cek. Elda Indrani jangan lupa bukunya. Dia main unik toko Jakarta Indah Ujung Batu. Dia kirim cek di Tangerang. Adil Dwi Rahman, Akila penonton sedang menonton ketua. Hermosa Temanggung Jahat, jangan lupa buku Pak Haji. Noval Hussein. Haslida Bakar, Ujung Batu hadir. Ya, terima kasih. Di sana akan kita lanjutkan sesudah itu. Kita akan berpantun, akan langsung live dari daerah Jawa, dari kampung halaman. Kita tutup, kita akan sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.